Halo, apa kabar kalian, Potatoers? Bagaimana puasanya? Aku harap puasanya lancar ya teman-teman. So, untuk pembahasan kali ini, mohon maaf ya kalau aku adalah remaja jombo. Pembahasan kali ini adalah bertahan ataukah aku harus pergi? Bertahan atau aku harus pergi? Bertahan atau harus pergi darinya? Oke. Kamu silahkan bayangkan untuk orang yang kamu pikirkan, mau di mana aja, pokoknya kamu ngelihat dua kartu ini, bayangkan wajahnya, bayangkan, aku tumpuk aja ya, bayangkan wajahnya, bayangkan senyumnya, bayangkan kebiasaannya yang mungkin menyakitkan, yang mungkin membuat kamu happy. Kalau sudah, 10 detik dari sekarang. Oke, kita sudah masuk ke pembacaan ya. Kita akan lihat di sini bagaimanakah untuk dia. Bagaimanakah untuk dia? Pantaskah dipertahankan atau dilepaskan? Pantaskah dipertahankan atau dilepaskan? Kita akan lihat energi dia ke kamu ya. Bagaimana perasaannya sama kamu? Perasaan dia ke kamu di sini adalah perasaan yang lembut ya. Perasaan ini feminin, aku lihatnya perasaannya feminin, perasaannya kayak ingin menjadi yang terbaik buat kamu. Dia di sini ada kartu ship itu lebih kepada proses, dan kalau aku lihatnya juga di sini kayak nggak apa ya, kayak orangnya tuh banyak bicara, terus dia tuh kalau diajak ngomong ya, kalau dari kamu wanita dia wanita ya dia lebih nyambung. Ini bukan dari dia gendernya, tapi lebih kepada divine-nya. Kita tuh semua tuh ada yang lebih dominan ya, divine feminin atau divine maskulin. Kalau aku kebetulan tengah-tengah, aku tuh sigma. Jadi ada alpha, sigma, beta. Nah, dia ini adalah banyak betanya gitu ya. Makanya namanya divine feminin. Nggak kuat di alpha. Dia berhatinya lembut. Kemudian dia kadang-kadang tuh nggak bisa simpan rahasia personal. Kadang-kadang tuh kayak keceplosan ngomong sama kamu, nggak ini, nggak itu gitu. Tapi ngomongnya pelan, irit ya. Orangnya juga termasuk kalau punya sifat ini atau orangnya kayak kecenderungan dia tuh lebih posesif. Kemudian kadang-kadang suka licik, tricky, berbelit-belit ya. Terus dia tuh suka berkumpul sama yang kayak orang mungkin ada uangnya atau yang lebih tua gitu. Dia lebih seneng kayak gitu. Terus orang itu kayak kebanyakan salah dalam pengertian. Jadi dia tuh lebih banyak kayak salah tangkep gitu ya. Banyak salah tangkep dan kayak apa ya, kayak perasaan wanita lah. Kalau kamu wanita, dia defense-nya wanita, kadang-kadang kalian suka salah paham maksudnya dia apa, kayak gitu loh. Jadinya ya mungkin kalian akan banyak konflik dari pembicaraan, dari salah ngomong, salah arti atau apa gitu. Kemudian bagaimana yang terdalamnya terhadap kamu. Ini pembacaannya terpisah ya teman-teman, jadi nggak ada hubungannya dengan kartu 1, deret 2, deret 3 ya. Oke. Ini ada sisi maskulin juga ya. Dia itu kalau bertindak ya, kalau misalnya dia ke kamu itu, dia tuh kayak bertindak kayak nggak mikir 2 kali sih. Jadi dia melihat kamu adalah kunci.
You are the only, you are the one and only one. Kalau dibilang sisinya dia agresif, ada. Agresif sama kamu tuh ada, dan dia menganggap kamu di sini adalah sebagai pencerah, sebagai pembuka jalan ya. Dan ya, kamu banyak dari sisi maskulin, kamu lebih keras daripada dia. Itu yang dia anggap sih. Jadi dia tuh sebetulnya tuh kayak banyak bicara, tapi sebenarnya lembek gitu. Ya, dia masih kalah sama kamu karena ibaratnya kayak kamu tuh yang memimpin, kamu yang ngontrol dia. Dia ngerasa kayak gitu. Ya. Dan apa yang menjadi konflik dari kalian berdua? Konflik dari kalian berdua. Kita akan lihat ya. Keuangan, money issue, mountain, fish, fox. Aku nggak tahu ya. Ini tuh tipenya apakah memang betul dia kondisinya lagi nggak baik-baik saja, kayak banyak kamu yang lebih berkorban buat dia. Dia di sini penuh dengan drama juga ya, banyak trik-trik untuk memanipulasi atau memanfaatkan kamu, tapi dengan cara yang halus karena dia di sini punya sisi yang lembut. Kemudian ya kalau aku bisa bilang ini bukan satu kombinasi yang baik, karena dia tuh pintar dan juga tricky. Mungkin dia bisa aja kayak, mungkin dia punya bisnis butuh kamu modalin, dia mesti marah-marah dulu gitu untuk kamu bisa modalin. Atau bisa juga kamu kayak diomongin, aku tuh butuh ini, tapi terus berulang-ulang gitu loh, sampai kamu tuh kayak menjadi beban ya. Jadi aku bisa bilang orang ini tuh punya masalah keuangan yang sangat tinggi, sampai apa ya, sampai kamu tuh mungkin gak nyaman dengan bentrokan ini. Karena aku ngelihatnya ini dia nih fox, dia nih jago dalam manipulatif untuk masalah keuangan. I don't know, tapi dia harus seperti itu untuk hidup. Intinya dia lagi ya. Kenapa Kak ada hubungan masalah keuangan ya? Dia pengen kamu ngebantuin, atau kamu di sini yang dirasa kamu yang bisa menyelesaikan masalah dia. Mungkin dia punya utang, mungkin dia punya masalah yang lebih berat untuk itu. Ya kamu yang jadi apa, yang harus backupin dia gitu. Ibaratnya kebalik, kalau kamu wanita dia pria, sangat kebalik ini kondisinya ya. Karena dia ngelihat kamu itu karena kebutuhan ya, karena kebutuhan. Ini udah jelas sih, kita bicara mengenai money. Walaupun di cover seperti apapun, tetap ujung-ujungnya uang. Garis besarnya, dia memiliki tujuan sama kamu itu untuk mengikat, teman-teman. Dan ini jujur aja ya, energinya itu agak sedikit ada kartu snake. Kalau kamu sudah dekat sama dia, ini otomatis akan susah untuk lepas. Snake itu dalam arti tricky ya. Aku cuman bisa bilang, walaupun dia lembut, walaupun dia baik, dia tuh merasa kamu tuh kayak kunci jawaban gitu. Kalau dia punya soalan, kamu kuncinya. Dan masalah apa? Ini masalah keuangan. Semua tricky. Walaupun dibilang aku tidak memprioritaskan masalah uang lah, itu bullshit gitu. Di sini sih capek ya, energi kamu tuh cukup terkuras sama orang ini. Ada kartu ring, stork, snake ya. Kayak dia ada kekuatan untuk mengikat kamu supaya ya ini masalahnya selesai. Kalau dia punya masalah keuangan, punya masalah apapun itu, kamu yang lebih harus banyak backupin dia. Bagaimana efeknya ke kamu? Kita lihat dari diri kamu nih. Cross, kamu nggak seimbang. Crossroad, kamu harus
aku ngelihat ini kamu akan stuck sama dia, teman-teman. Jadi yang terbaik, yang secara dewasa yang terbaik, kalau aku bilang ada crossroad, kalau misalnya masih ada jalan untuk pergi, silakan pergi. Ini aku saranin, bukan karena aku tidak mau melihat kalian bersama, namun efek yang didapatkan dari ini, lalu ini dia ke kamu, iya, you are the only one, kamu cuma satu-satunya orang yang mau biayain aku, gitu. Hati-hati ya. Kalau bukan masalah materi, ini masalah pergerakan tujuan cita-cita dia, kamu tuh dibuat jadi kayak investor. Apapun itu, mau bentuknya cita-cita, mau bentuknya koneksi, mau bentuknya sebuah upeti atau apa, ya, tenaga. Kita akan lihat energi dari orang ini ya, teman-teman. Energi dari orang ini. Kita buka 3 kartu. Truth, Death. Orang ini energinya aut-autan. Aku bisa lihat sih, sebenarnya memang dia butuh kamu untuk membiayai, dan memang kondisinya dia itu harus begini supaya dia bisa hidup. Karena aku ngelihat energi dia adalah energi growth. Growth itu sebetulnya dia tuh ingin bertumbuh, ingin mandiri, tapi udah rasa negatifnya tuh udah terlalu banyak. Udah terlalu banyak gitu. Kalau kamu energinya positif, ini akan banyak nyerap energi kamu loh. Bagaimana kondisimu saat ini? Bagaimana energimu saat ini ya kalau dengan dia? Fear, kamu takut. Entah kamu takut kehilangan dia, atau kamu takut untuk dimintain lebih banyak. Itu ada rasa itu, rasa kayak nano-nano. Antara kamu gak mau kehilangan dia, antara kamu takut kamu udah terlalu terkontrol sama dia. Surrender, kamu kayak banyak lebih mengalah di sini. Kamu udah kayak berjaga-jaga sekarang. Teman-teman, ini kita udah bisa buka ya dari beberapa kartu. Energi dia itu adalah energi yang stagnan. Dia selalu ada energi negatif. Sementara kamu di sini, kamu mungkin takut, terus kamu nggak mau kehilangan dia, tapi ini kamu juga ada cemas, ada warning. Kamu kayaknya udah bilang ke dirimu sendiri, nggak bener. Energi kalian ini sama-sama lemah loh. Kamu lemah nih energinya. Dia di sini tuh udah energi death, energi yang udah susah untuk kamu benerin. Kalau dia anxiety, dia punya masalah mental mungkin. Gara-gara keuangan, gara-gara dia harus mikir setiap hari, tidur nggak enak, makan nggak enak. Lo dapet dari mana? Gitu loh. Kita akan lihat untuk orangnya ya. Saat ini bagaimana perasaan dia sama kamu. Dia ngerasa kamu itu adalah partnernya dia. Ingat ya, partner. Rekan. Orang yang bisa memfulfillment segala keinginannya. Kenapa dia nggak pernah bersikap romantis sama kamu? Ya karena dia nganggap kamu tuh sebagai partnership. Kamu suka dibuat menunggu sama dia. Jadi kamu nggak jelas sebetulnya hubungannya ini apa. Kalau misalnya dia memang menghargai kamu, dia nggak seperti ini harusnya. Ya, jadi aku bisa lihat dia punya harapan sendiri. Dia nggak memberikan kamu sebuah, kan dia tuh cuma kayak mengikat kamu, teman-teman. Cuman mengikat kamu. Kita lihat ya energi kamu ke dia ya. Kamu terikat banget sama orang ini. Kamu kalah energi sama dia.
Kamu tuh menderita dalam kediaman kamu, materi kamu, ya kan? Gara-gara dia nih sebenarnya bisa dibilang kayak meretin kamu secara halus. Cuman kamu karena buta, you are blind of love. Kamu buta karena cinta. Bukan love is blind. Ya itu mungkin iya, tapi kamu tuh benar-benar udah buta karena kamu bergairah banget sama dia. Sehingga kamu tuh suffering in silence. Sementara dia nggak mau ngelepasin kamu untuk memenuhi kebutuhannya. Kamu lihat orang ini sangat ambisi banget sama kamu. Ambisi banget supaya kamu tuh dibuat menunggu aja. Ya statusnya kamu ya cuman kayak status bala bantuan, SOS, PMI gitu. Nggak ada niat ketulusan sih. Maksudnya dia suka sama kamu karena memang kamu doang yang mungkin yang ngebantuin dia gitu. Tapi secara hati kayaknya apa yang harus kamu buat? Apa yang harus kamu buat ya? Apa yang kamu harus buat? Akhirnya sama dia seperti apa? Gini, sakral chakra itu artinya kuatkan diri kamu dulu. Kamu harus kuat, kamu harus bisa kekeh gitu. Kamu harus bisa kekeh, kamu harus bisa yakin ya. Perkuat dulu, nggak usah ngomong sama dia dulu, diamin aja dulu. Kekeh dengan dirimu. Yang kedua, lawan dia. Jangan luluh. Kamu harus buat apa ya, kalau misalnya berkonflik jangan mau ngalah. Jangan mau ngalah karena dia makan energi kamu. Aku kalau sama yang begini sih aku udah hilang feeling ya. Kamu harus cari cinta baru teman-teman. Dan bagaimana dia? Kita akan lihat ke depannya ya. Kalau kamu sudah seperti ini, dan dia tuh harus bagaimana, dia bagaimana. Kalau nggak ada kamu gimana? Karena kamu di sini sudah mencoba untuk walaupun kamu sakit, kamu bertahan dan apa ya? Kamu bisa kok pergi dari dia dan buat cinta baru di sana. Dia akan kehilangan kamu. Ada emotional loss. Ada sisi kehilangan di situ. Marah, kamu pergi, sedih, kamu pergi. Itu ada dalam hatinya. Yang kedua, dia baru kayak reveal kebenarannya. Dia baru ngerasa kalau kamu udah nggak ada, dia baru sadar akan kebenaran itu. Bahwa oh pentingnya ya aku ketemu sama dia, ternyata ya kebenarannya itu ada di kamu. Tuh. Mungkin ada yang akan menyadari, dan di sini sih aku bisa bilang kayak dia mati sih. Kayak benar-benar udah nggak ada harapan hidup gitu. Dia baru nyadarin bahwa kamu tuh memang cintanya. Dan di sini dia akan mencoba untuk mengungkapkan kebenaran bahwa dia mungkin baru bisa berubah, gitu. Dia baru sadar itu belakangan setelah kamu di sini melawan dan pergilah, intinya gitu. Jadi kalau misalnya kamu masih mau bertahan sama orang ini, ya kamu harus pergi dulu. Apa yang selanjutnya terjadi? Dia akan mencoba untuk crown chakra, memperbesar cakranya, memberikan kamu signal. Dia akan datangin kamu lewat mimpi, firasat atau apapun itu. Di sini dia tuh cinta kamu loh. Baru sadar dia tuh cinta kamu. Dia akan kasih sinyal, dia pengen ada ketemuan. Kamu akan ditemui dia secara spiritual, mungkin lewat mimpi, lewat apa. Tindakannya apa ya? Dia sih hanya banyak diam,
Dia takut, dia hanya bisa kasih kirim kamu sinyal dari mimpi atau rasa kangen. Cuman bisa ngebayangin kamu aja kalau kamu pergi. Dan di sini ya kembali ke universe ya. Dia hanya bisa diem. Sementara bagaimana dengan kamu di sini? Pasca kamu pergi dari dia, kamu akan mendapatkan sebuah ketenangan ya. Dan di sini kamu akan mendapatkan satu reward dari semesta. Kamu akan lebih kuat, kamu akan lebih mendapatkan apa ya? Energi yang baru tuh akan masuk. Dan ini energi kebaikan. Gitu. Energi kebaikan. Dan kamu di sini akan jadi orang yang lebih kayak bertumbuh, lebih sabar, lebih udah tenang aja. Aku lihat kamu di sini peace banget. Ya. Terus bagaimana dengan akhir cerita kamu? Kamu di sini akan lebih kayak mengilhami. Mungkin dari kejadian yang kamu ini, kamu nanti bisa nasehatin orang ya. Kamu di sini jadi orang yang apa ya? Kalau bicara itu kayak lebih ditakuti lawan jenis. Maksudnya orang tuh akan nurut dengan apa yang kamu ini. Dan kalau ketika kamu bicara, ini akan jadi sebuah kebenaran. Kamu akan lebih aware, teman-teman. Kamu akan lebih berhati-hati. Kamu akan lebih kayak, ini kan mahkota kamu tuh akan terbuka ya. Kamu kan lebih nangkep, oh ini baik buat aku nih, enggak gitu. Dan di sini ada ya, lagi-lagi kamu akan aware dengan segala macam adanya tantangan yang baru. Aku lihatnya seperti itu. Kamu akan lebih kuat, lebih tenang. Ini aku agak sedikit penasaran, tantangan barunya tuh apa? Power. Kekuatan kamu. Kekuatan kamu di sini. Teman-teman, ini kita lihat kan, ada teratur triumph ya, ibaratnya kayak serang gitu ya. Pertahanan kamu tuh akan digangguin terus sama dia nih kayaknya. Ini yang jadi kayak ketika kamu sudah tenang, ada kemungkinan ini orang ya udah, kamu akan terganggu lagi untuk menerima dia atau gimana. Aku ngelihatnya di sini karena ini termasuk kayak dia tuh kayak apa ya, pertahanan kamu yang akan terus diserang sama dia. Entah itu caranya mau dari secara kontak batin, tapi aku bisa lihat sih teman-teman di sini, dia kalau nggak ada kamu tuh kayak bukan siapa-siapa loh. Kayak bukan siapa-siapa. Ya itu semua kembali ke kamu sih. Tapi kalau aku pribadi ya, kalau aku udah capek sekali udah ngomong dan ngerasa gini, ada orang yang bilang kamu tuh cuma the one and only buat aku, tapi perlakuan kamu udah cukup nggak buat kita tuh the one and only gitu. Kalau cuma bicara kan rasanya nggak usah ya, mendingan diem aja. Orang kayak gini tuh nggak usah dia ngomongin kayak harus putus, harus gimana, nggak usah, mending langsung diem aja, in silence treatment aja, ntar dia nyadar sendiri. Kalau kamu jauhin, aku rasa dia juga akan lebih stres lagi sih. Biarkan aja, itu kan masalah dia gitu loh, karena traumatik sih teman-teman. Aku takutnya itu ngebuat kayak kamu tuh nggak sehat gitu loh, pikiran kamu tuh nggak sehat, kamu nanti bisa stres, kolesterolnya tinggi ya, mikirin kayak gini-gini doang. Jadi saran aku sih yang terbaik adalah pergi ya. Kalau kamu bertahan di sini nggak masalah, karena energinya juga di sini dia tuh nggak bisa tanpa kamu. Kalau kamu masih ada rasa iba, ada rasa apa, terserah. Tapi kalau kataku sih, tebarkan cinta yang lebih baik di tempat lain. Saranku itu, gak harus ke orang, tapi kamu bisa menebarkan cinta dalam bentuk apapun. Dengan begitu kamu lebih menyerap energi positif daripada kamu taruh ke satu orang dan orang itu selalu anxiety dan udah kayak mati gitu loh, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Dia harus disembuhkan sama ahli sih sebenarnya untuk bisa semangat menerima cinta gitu, karena orang ini tuh kayak tertutup banget sama cinta. Kataku selesaikan ya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk
siang ini, dan ini mungkin ini orang yang kita maksud, tapi kalau namanya nggak ada juga nggak apa-apa. Kalau ceritanya sama ya lepasin aja. ROYHVBKLJ. Kalau kamu punya awalan seperti ini, 90% pikirin untuk berpisah. Tapi kalau misalnya nggak ada namanya di sini, silakan kalian ya 60% lah tinggalin. Kalau dia masih bisa berubah ya masih bisa dikot. Tapi kalau udah yang ini, mendingan selesai ya, karena manipulasinya tuh untuk kepentingan dia sendiri. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. See you next, see you Potatowers, bye bye.